Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dalam pembelajaran dari rumah bersama Pak Brian. Pada video kali lalu kita sudah belajar tentang bentuk perpangkatan. Nah, di bagian yang kelima ini kita akan masuk ke bentuk akar. Nah, bagian yang kelima ini kita belajar tentang konsep dan cara menyederhanakan bentuk akar. Ya, kita lihat tujuan untuk pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian bisa memahami konsep bentuk akar. Yang kedua, kalian bisa memahami cara menyederhanakan bentuk akar. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami sifat operasi hitung pada bentuk akar. Dan yang keempat, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Kita masuk saja langsung yang pertama ya, memahami konsep bentuk akar. Nah, bentuk akar sangat erat kaitannya dengan konsep perpangkatan yang bilangan pangkatnya pecahan. Kalau kalian masih ingat di video yang lalu, bilangan pangkatnya itu Pak Brian cuma memberikan yang positif, lalu yang negatif, dan yang pangkatnya 0. Nah, kalau yang bentuk pangkatnya pecahan, itu sebenarnya erat kaitannya dengan bentuk akar. Perhatikan contoh berikut. 8 pangkat 1/2. Kalau kita mau tulis dalam bentuk akar, itu bilangan basisnya 8, kita tulis di dalam akar 8, lalu pembilang dari pecahan yang merupakan pangkatnya itu, pangkatnya kan 1/2. Pembilangnya 1 itu menjadi pangkat dari 8, dan penyebutnya 2 itu menjadi yang di luar akarnya. Jadi kuadrat dari 8 pangkat 1. Nah, 8 pangkat 1 sendiri itu sama dengan 8, jadi tidak perlu dituliskan pangkatnya. Lalu biasanya dalam kesepakatan, kalau akar kuadrat atau akar pangkat 2, itu juga tidak perlu ditulis duanya. Sehingga 8 pangkat 1/2 itu juga sama dengan akar dari 8. Nah, kalau yang berikut 5 pangkat 2/3. Nah, sama. 5 bilangan basisnya kita tulis dalam akar, lalu pembilangnya menjadi pangkatnya 5. Pembilangnya kan 2, jadi pangkatnya 5. Dan penyebutnya 3 itu menjadi di luar akarnya, ya. Sehingga dibaca akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat sendiri kan hasilnya 25, berarti 5 pangkat 2/3 bisa juga dikatakan atau sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Seperti itu. Nah, bentuk umum untuk bentuk akar sendiri, misalnya jika A pangkat N itu sama dengan B, maka seperti yang ini, akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Sehingga kalau jika A kuadrat itu sama dengan B, maka pasti akar dari B itu A. Sederhananya atau simpelnya, adik-adik cukup ingat bahwa akar itu adalah lawan dari pangkat, ya. Akar itu lawan dari pangkat. Nah, mungkin dalam contoh dalam bentuk angka, adik-adik akan lebih mengerti. Pak Brian kasih contoh ya. 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1. 1 kali 1 kan 1. Maka akar 1 itu 1 juga. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka akar 4 itu berapa yang dikuadratkan dapat 4? Ya pasti 2. Maka akar 4 itu 2. Ya, kebalikannya. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Maka akar 9, tinggal dipikir. Yang dikuadratkan dapat 9 berapa ya? Oh, 3. Begitu. 4 kuadrat, 16. Maka akar 16 pasti 4. Ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi akar dari bilangan kuadrat itu tinggal dilihat. Ya, berapa yang dikuadratkan dapat bilangan itu. Nah, seperti itu. Nah, bilangan kuadrat ini, bilangan kuadrat itu adalah hasil dari pengkuadratan kan, 1, 4, 9, 16, 25, lalu 3, 6, 4, 9, sampai dan seterusnya, itu adalah bilangan-bilangan kuadrat. Nah, bilangan-bilangan kuadrat ini nanti akan kalian
gunakan ketika kalian menyederhanakan bentuk akar. Contoh seperti yang ini ya, kita masuk bagian yang B ya, menyederhanakan bentuk akar. Tidak semua bilangan jika diakarkan dapat menghasilkan bilangan bulat. Hal ini hanya berlaku pada bilangan kuadrat. Contoh, akar 144 itu sama dengan 12. Kenapa? Karena 144 kan hasil kuadrat dari 12 kan, 12 kali 12, 144. Nah, bagaimana dengan akar 18, Pak? Kan tidak ada bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya ada 18. Kalau 4 kali 4 kan 16, 5 kali 5, 25, atau 5 kuadrat, 25, sudah lewat 18. Nah, maka kita harus menyederhanakannya. Inilah yang namanya menyederhanakan bentuk akar. Contoh, kita langsung saja ya ke akar 18. Nah, akar 18 itu kita bisa pecah dia menggunakan sifat perkalian. Sifat perkalian itu kan 18 itu kan akar 9 dikali 2. Kenapa kita gunakan 9? Nah, disinilah yang tadi Pak Brian bilang, bilangan kuadrat itu sangat penting ya, karena ketika kita mau memecah bilangan 18 ini, kita cari sebuah bilangan kuadrat yang dikali bisa dapat 18. Nah, bilangan kuadrat yang dikali dapat 18 kan 9. Ya. Tadi kan bilangan kuadrat ada 1, 4, 9, 36, 25, 25, 36, 64, dan seterusnya kan. Nah, bilangan-bilangan kuadrat itu yang kita gunakan, kita kali dengan sebuah bilangan yang lain, hasilnya harus sama dengan bilangan akar yang kita mau sederhanakan. Jadi, akar 18 itu akar 9 dikali 2. Nah, akar 9 dikali 2 ini bisa kita pecah akar 9 dikali akar 2. Kenapa? Akar 9 ini kan bisa diakarkan, dapat bilangan bulat. Hasilnya berapa? Berapa dikuadratkan yang 9? Ya, benar 3. Jadi, akar 2 bagaimana, Pak? Ya, akar 2 biarkan saja, karena sudah tidak bisa diakarkan lagi kan. Jadi, akar 18 itu sama juga dengan 3 akar 2. Seperti itu. Kita lihat contoh yang berikut. Akar 75. Nah, seperti biasa, cari bilangan kuadrat yang dikali bisa dapat 75, atau bilangan kuadrat yang merupakan faktor dari 75. Berapa ya? Ya, 25 dikali 3. Akar 25 sendiri bisa diakarkan kan? Dapat bilangan bulat, hasilnya 5. Akar 3 tetap, jadi akar 25 kali akar 3 itu sama dengan 5 akar 3. Catatan pentingnya, perkalian ini harus menghasilkan bilangan yang sama dengan soalnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sifat-sifat operasi hitung pada bentuk akar. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan. Kalau kalian menemukan operasi penjumlahan, B akar A tambah C akar A itu sama dengan kalian bisa menjumlahkan bilangan yang ada di depan akarnya, ya. Lalu tetap akar A. Dengan catatan di sini kalau bilangan di dalam akarnya itu sama ya, di sini sama-sama A. Kasih contoh dalam bentuk bilangan. 2 akar 3 ditambah 7 akar 3 sama dengan 2 bilangan bulat di depan akar, 7 juga kita bisa jumlahkan sehingga 2 ditambah 7. Nah, akar 3 jangan dijumlahkan, akar 3-nya tetap ya di sini. Sehingga yang kita jumlahkan cuma bilangan bulat yang di depan akar saja. Dengan catatan harus sama-sama akar 3. Kalau di sini akar 3, di sini akar 5, maka tidak bisa dijumlahkan. 2 ditambah 7, 9, sehingga menjadi 9 akar 3. Sebenarnya dia mirip-mirip seperti penjumlahan koefisien dan variabel sih. Seperti itu. Begitu juga pengurangan ya. B akar A dikurangi C akar A, itu sama dengan B kurang C akar A. Nah, 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2, itu tinggal dikurangi bilangan yang di depannya. 6 dikurang 2 dapat 4. Akar 2-nya tetap ya, jangan dikurangi yang di dalam akar ya. Seperti itu. Nah,
Kalau untuk operasi perkalian, itu misalnya dalam satu akar ada A kali B, itu kita bisa pisahkan seperti tadi kan, ya. Akar A dikali akar B. Contoh, akar 32 itu bisa disederhanakan menjadi akar 16 kali akar 2, karena 16 kali 2 kan 32. Nah, akar 16 kali akar 2 itu bisa dipecah menjadi seperti ini, karena salah satunya bisa diakarkan, akar 16 hasilnya 4, dan akar 2 tidak perlu. Seperti itu ya. Begitu juga pembagian. Pembagian di dalam bentuk akar kita bisa langsung pisahkan masing-masing. Pembilangnya diakarkan sendiri dan penyebutnya juga diakarkan sendiri. Contoh, akar 25 per akar 64 itu sama dengan akar 25 sendiri, akar 64 sendiri. Jadi masing-masingnya bisa diakarkan. Jadi 5 per 8. Atau akar 36 kalau akarnya berlaku juga sebaliknya ya. Kalau akarnya terpisah, kita bisa langsung gabung. Langsung dibagi saja. 36 dibagi 9 kan hasilnya akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh-contohnya nanti Pak Brian akan langsung ya di bagian D. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soalnya ya. Nah, kita masuk bagian yang terakhir. Menyelesaikan soal tentang bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Contoh, akar 50 disuruh sederhanakan ya. Nah, akar 50 itu berapa? Bilangan kuadrat, kita cari bilangan kuadrat yang dikali bisa dapat 50. Oh, 25. 25 dikali berapa? 25 dikali 2, sehingga 50 kan? Nah, akar 25 dikali akar 2. Akar 25 sendiri kan bisa diakarkan, yaitu 5. Jadi 5 akar 2. Seperti itu ya. Jadi dipilih bilangan kuadrat yang tadi sekalian sudah lihat di depan kan. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor 5 silakan kalian buat seperti contoh ya. Dicari bilangan kuadrat berapa yang dikali dapat 12, dapat 300, dapat 72, dapat 288, dan dapat 98. Dikali dengan sebuah bilangan ya. Oke, kita lanjut contoh yang berikut. Wah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kalian masih ingat kan sifat penjumlahan? Nah, kita harus menjumlahkan kalau bilangan di dalam akarnya itu sama. Ternyata di sini tidak sama untuk penjumlahan dan pengurangan. Karena tidak sama, maka kita mesti samakan dulu bilangan di dalam akarnya. Bagaimana? Ya, kita mesti pecahkan akar 48 dan akar 12 ini kita sederhanakan dulu. Nah, kuncinya ada di sini. Di sini kan akar 3, berarti di sini pasti juga harus jadi akar 3. Nah, 3 dikali berapa? 48. Atau bilangan kuadrat berapa yang dikali 3 dapat 48? Wah, ternyata 48 dibagi 3 kan 16. Maka akar 16 dibagi 3. 12 itu kan akar 4 kali akar 3. Tinggal dibuat 5 akar 3-nya, jangan dibuat apa-apa, kan tetap akar 16 kali akar 3 dan akar 4 kali akar 2. Nah, akar 16 sendiri kan hasilnya 4 ya. 4 akar 3. Akar 4 sendiri hasilnya 2. 2 akar 3. Nah, kalau sudah sama-sama akar 3 semuanya, maka kita bisa tambahkan dan kurangkan bilangan yang ada di depan akar. Jadi, 5 ditambah 4 dikurangi 2. Yang ini ya. 5 ditambah 4 dikurangi 2 akar 3. Hasilnya 7 akar 3. Seperti itu. Mudah kan? Nah, silakan kalian mengerjakan untuk nomor 6, 7, dan 8. Lanjut. Soal yang contoh yang berikut. 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14. Nah, kalau soal seperti ini ada perkalian penjumlahan, kalian harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Untuk sifat perkalian sendiri, walaupun dalam bentuk akarnya itu berbeda bilangannya, kita bisa langsung kali saja. Tidak berlaku seperti penjumlahan dan pengurangan ya, harus sama. Jadi, 3 akar 7 dikali 8, karena ini akar 7 dikali akar 8 kan, ditambah 5 akar 14. Nah, 7 kali 8 kan 56. Jadi 3 akar 56 ditambah 5 akar 14. Ini sisa penjumlahan, tapi
bentuk akarnya belum sama, maka kita harus sama dulu. Agar di sini sama-sama 14, maka di sini 3 akar 4 kali 14. 4 kali 14 kan nilainya 56. Jadi akar 4 sendiri kita bisa akarkan menjadi 2. Ini kan tetap ya. Jadi 3 kali 2 kali akar 14 tambah 5 akar 14. 3 kan bisa dikali 2, hasilnya 6. 6 kali akar 14 kan 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Nah, ini sudah bisa dijumlahkan karena sama-sama akar 14. 6 ditambah 5 jadi 11 akar 14. Nah, silakan adik-adik mengerjakan untuk nomor 9 dan nomor 10. Catatan, untuk nomor 10 ada perkalian dan pembagian ya. Adik-adik bisa langsung diselesaikan, langsung dibagi dulu lalu dikali ya. Silakan kalian kerjakan di lembaran yang sudah pemberian sediakan. Oke, semangat belajar, semangat mengerjakan soal, dan semangat tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan menggunakan sabun, dan tetap menggunakan masker. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua.